Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ayuhal ikhwah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini akan membacakan satu surat di mana saat ini kita masih berada di bulan Ramadan yang berhubungan dengan turunnya Al-Qur'an. Maka di dalam Al-Qur'an ada namanya surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar ini yang menjelaskan tentang masalah yang berhubungan dengan turunnya Al-Quran. Maka saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi firman Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, aku kata Allah, anzalnahu fi lailatul qadr, menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadr, yaitu pada malam Al-Qadar. Jadi inna anzalnal Qur'an jumlatan wahidah fi lailatul qadar minallah mahfud ala kutubat malaikati sama'i dunya la baitul izzah. Jadi Al-Qur'an oleh Allah diturunkan itu pada malam Al-Qadar, di mana Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah, dikawal ribuan malaikat dari Lauh Mahfud. Apa Lauh Mahfud? Tempat penyimpanan seluruh dokumen makhluk Allah ada Lauh Mahfud. Besarnya Lauh Mahfud ini sebesar bumi. Jadi sebesar bumi ini adalah Lauh Mahfud. Lalu Allah diturunkan bersamaan turunnya Al-Qadar, yaitu Al-Quran. Dikawal ribuan malaikat, sehingga tidak ada yang berani mendekat. Jin-jin iblis pada waktu itu tidak mendekat. Maka di sana ada di dalam Al-Quran ayat yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Quran illa mutahharun, kecuali orang-orang yang suci. Artinya selain orang yang suci termasuk jin pada waktu itu yang dikawal ribuan malaikat, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah. Al-Quran sebanyak 30 juz, 114 surat, 6.660 ayat Al-Quran, 162 huruf, 162.671 huruf Al-Quran diturunkan oleh Allah satu kaligus. Diawali dengan surat Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan surat An-Nas. Ini diturunkan sekaligus ila baitil izzah, yaitu ke langit dunia. Langit yang kita lihat ini namanya langit dunia. Di sana ada nama Baitul Izzah. Nah, diturunkan oleh Allah itu bersamaan dengan turunnya Al-Qadar. Itu Al-Quran. Kemudian oleh malaikat Jibril diturunkan kepada Rasulullah nujuman fi salasi wa ishrina sanah bihasabil waqi wal haj. Kemudian oleh malaikat Jibril diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pertama kali ayat yang turun hanya 5 ayat di dalam surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ini ayat pertama kali ketika Rasulullah berada di dalam gua. Rasulullah bermunajat. Ini sekaligus pengangkatan Rasulullah Nabi Muhammad menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama kali ayat yang turun itu adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. 5 ayat yang diturunkan oleh Allah itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Ayat yang turun pertama kali adalah Iqra kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitu seterusnya. Al-Quran diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril
nujuman berangsur-angsur diturunkan oleh Allah Al-Quran ini selama 13 tahun. Rasulullah di Mekah 13 tahun, kemudian di Madinah selama 10 tahun Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalam isi Al-Quran ini menyangkut masalah tauhid, menyangkut masalah yang berhubungan dengan ekonomi, berhubungan dengan kehidupan manusia. Al-Quran diturunkan untuk undang manusia, kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan manusia, dunia dan akhirat. Dan begitu seterusnya Allah menurunkan Al-Quran lewat malaikat Jibril. Ketika Rasulullah berdebat, datang orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana orang kafir Quraisy? Ya Muhammad, bagaimana Tuhanmu? Siblana rabbak, jelaskan tentang Tuhanmu kepada. Maka akhirnya turun ayat, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ayat yang turun sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan tuntutan yang ada pada waktu itu. Begitulah Al-Quran diturunkan oleh Allah berangsur-angsur selama 23 tahun. Ayo ikhwah rahimakumullah. Kenapa di sini dikatakan Al-Qadar? Maka di sini dikatakan Al-Qadar wa sumiat Lailatul Qadar bidzalik. Lailatul Qadar dikatakan dalam Qadar li'anna Allah Ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha' min amilamiha min as-sanatil qabilah min amril maut wal ajal wal rizqi wa ghairi dzalik wa yusallimuhu ila mudabbiratil umur wa hum arba'ah minal malaika Israfil wa Mikail wa Israil wa Jibril alaihi wassalatu wassalam. Dikatakan Al-Qadar. Kenapa? Karena Allah menentukan hubungan masalah urusan dalam satu tahun itu, urusan yang dikehendaki oleh Allah. Fiha yuqaddiru fiha ma yasha. Allah menentukan apa yang dikehendaki oleh Allah pada tahun itu dalam satu tahun. Masalah kematian, masalah rizki, masalah ajal, ini ditentukan oleh Allah pada malam Al-Qadar itu. Kemudian setelah Allah menentukan, lalu Allah serahkan urusan itu kepada mudabbiratil umur, yaitu yang mengatur urusan, yang bisa dipasrai oleh Allah. Siapa? Itu adalah pertama adalah malaikat Jibril, dipasrai oleh Allah, malaikat Israfil, kemudian malaikat Mikail, kemudian malaikat Israil, lalu malaikat Jibril sebagai penurun wahyu. Israfil peniup trompet, Mikail ini pengatur masalah hujan, kemudian Israil ini adalah malaikat maut. Kemudian yang keempat adalah malaikat Jibril, tugasnya membawa wahyu. Jadi para malaikat-malaikat. Siapa malaikat itu? Adalah adsamun nuriyah latifah. Jadi malaikat itu adalah adsam, benda yang bangsa cahaya, diciptakan oleh cahaya. Latifatun, yang lembut. Di mana malaikat ini tugasnya hanya apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Manusia besok bisa berjumpa dengan malaikat ketika orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga Allah. Karena seluruh malaikat ini masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok al-ikhwah yang kepingin berjumpa dengan para malaikat dan seperti apa bentuk malaikat yang asli, hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah punya malaikat. Di atas langit punya malaikat, ada nama malaikatus sama, ada namanya malaikat langit. Kemudian yang kedua ada malaikatul ard, malaikat dunia, malaikat di atas bumi. Di mana Allah punya malaikat di atas bumi, di atas langit yang menjaga dan ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu penjelasan, di dalam suatu penjelasan, inna lillahi malaikatan siyahina fil ard. Sesungguhnya Allah punya malaikat, di mana malaikat ini berkeliling di atas bumi. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallah, ketika malaikat ini berjumpa dengan kaum yadhkurunallah, di mana kaum ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jalasu ma'ahum, maka malaikat ini ikhwah, malaikat ini duduk di antara tengah-tengah kaum. Apa yang dilakukan malaikat? Mencatat
apa yang dilakukan oleh kaum itu, kemudian disampaikan, diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah para malaikat. Ayo ikhwah rahimakumullah. Faqala Ibnu Abbas, habul adad ya Allah al-witru. Menurut Ibnu Abbas, di sini dikatakan al-witru. Witir. Jadi ganjil. Paling hitungan yang disenangi oleh Allah adalah witru, yaitu ganjil. Wa habul witra ila as-sabah. Paling hitungan yang paling disenangi Allah yaitu ganjil, yaitu 7. Maka kenapa di sini ada 7 langit, kemudian ada 7 bumi, wal usbu ada 7 usbu. Jadi 7 dalam satu pekan ini adalah ada 7. Maka di sini serba 7, langit 7, bumi 7, kemudian hitungan dalam satu pekan itu ada 7. Al-ikhwah rahimakumullah, wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi satu malam Lailatul Qadar ini adalah satu malam di mana hitungan di dalam satu malam itu beribadah, yaitu beribadah dalam satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa 1000 bulan itu? 1000 bulan itu sebanyak 80 tahun 3 bulan dalam satu malam. Jadi kalau kita orang-orang yang beriman beribadah pada malam itu, menututi ibadah pada malam itu, maka ibadah itu walaupun baca Quran umpamanya 1 ayat atau 1 juz, maka nilai ibadah pada waktu itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ayo ikhwah rahimakumullah, kenapa umat Rasulullah ini diberi nilainya 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan? Ini ada suatu sejarah, ada suatu kejadian. Qala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan, kana fi bani Israil rajulun yaqumul lail hatta yusbih thumma yujahid ayah hatta yumsi fa'ala dzalika alf syahrin. Di waktu kaum Bani Israel ada seseorang ini dari kaum Bani Israel, seorang laki beribadah, malamnya ibadah, kemudian siangnya ibadah, itu tidak pernah berhenti selama berapa? Alfi syahrin, selama 1000 bulan. Fata'ajjaba Rasulullah, maka Rasulullah kagum atas apa yang dilakukan oleh sebagian kaum Bani Israel ini, orang laki dari kaum Bani Israel. Rasulullah kagum. Min dzalika fa anzalallahu hadhil ayah. Maka karena Rasulullah kagum, maka oleh Allah kekaguman Rasulullah ini dituruni ayat yang bernama Al-Qadar. Artinya seakan-akan Allah bersabda kepada Rasulullah bahwa Lailatul Qadar li ummati khair min alfi syahrin. Jadi umat Rasulullah ini termasuk kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah. Jadi tidak perlu ibadah selama 1000 bulan, cukup 1 malam itu beribadah, nilainya bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kaum Bani Israel ini manual, jadi selama 1000 bulan beribadah. Tetapi umat Rasulullah tidak perlu melakukan 1000 bulan, cukup 1 malam, di mana di dalam 1 malam itu nilainya beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Ayyuhal rahimakumullah, ini adalah yang bernama Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, beribadah nilainya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya tidak harus 1 malam. Jadi per detik, per menit, per jam pada malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin rahimakumullah, ada apa di dalam malam Al-Qadar itu? Maka terus selanjutnya ayat, tanazzalul malaikah warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Jadi malaikat turun, warruhu fiha, dan juga ruh yang dimaksud adalah malaikat Jibril, biizni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ruwi annahu idza kana qadar tanazzalul malaikah. Jadi ketika malam Lailatul Qadar
ini malaikat turun. Malaikat yang mana? Sukanu Sidratil Muntaha. Penduduk Sidratil Muntaha ini turun. Wa Jibril, dan juga penduduk Sidratil Muntaha ini turun ketika malam Lailatul Qadar, dipimpin oleh malaikat Jibril. Wa ma'adul uluwiyah, malaikat Jibril membawa 4 bendera. Fayunsabu liwa ala qabrin nabi, wa liwa ala dhahri baitil maqdis, wa liwa ala dhahri masjidil haram, wa liwa ala dhahri turi sirti tur ala dhahri turi sina. Jadi malaikat Jibril, para malaikat membawa 4 bendera, di mana bendera itu bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian diletakkan di mana? Diletakkan di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bendera yang kedua yang dibawa oleh para malaikat diletakkan Baitul Maqdis, ada di Palestina. Kemudian yang ketiga diletakkan di Masjidil Haram, yang keempat diletakkan di Tursina, di Gunung Tursina, di mana Gunung Tursina ini tempat dialog seorang hamba dengan sang pencipta itu Nabi Musa alaihissalam, berdialog pengangkatan Nabi Musa pada waktu menjadi Nabi Allah dan Rasul Allah, yaitu di Gunung Tursina. Ada apa di malam Al-Qadar itu? La yadam baitan fi mu'min aw mu'minah illa dakhalahu wa sallima alaihi yaqulu ya mu'min aw ya mu'minah assalam yuqri'uka assalam. Jadi pada malam Al-Qadar itu tidak ada satupun rumah orang mukmin, rumah orang-orang yang beriman, kecuali di sana itu diului salam oleh para malaikat. Mulai maghrib itu faujan bi faujin, malaikat itu bergantian turun untuk menyampaikan salam kepada orang-orang yang beriman. Yuqri'uka salam. Jadi menyampaikan assalamualaikum bagi orang-orang yang beriman pada malam Al-Qadar itu, datang kepada rumah-rumah orang-orang yang beriman, para malaikat menyampaikan salam, yaitu keselamatan. Kecuali ada pengecualian. Orang yang tidak diului salam oleh malaikat walaupun dalam Al-Qadar itu mudminu khamrin, itu orang-orang yang selalu minum minuman keras. Yang kedua, waqati'ur rahim, itu orang-orang yang memutus tali persaudaraan. Yang ketiga, wa'akilahu khinzir. Yang ketiga, orang yang memakan daging anjing atau daging babi, itu malaikat tidak akan pernah uluk salam kepada orang-orang itu walaupun orang itu beriman. Ayo ikhwah rahimakumullah. Jadi malaikat yang turun itu, yang turun pada malam itu, salamun li hatta matla'il fajr. Jadi malaikat itu mengucapkan salamun hatta fajr. Jadi uluk salam sampai mengatakan sampai fajar. Jadi mulai maghrib sampai subuh. Ini malam Al-Qadar. Jadi marilah kita kesempatan pada malam itu, jangan buang sia-sia. Insyaallah menurut Imam Ghazali nanti karena Jumat puasa tahun ini itu dimulai pada hari Jumat, insyaallah malam Al-Qadarnya itu tepat malam 27 Ramadan. Ikhwah rahimakumullah, mudah-mudahan dakwah secara online ini mari kita bantu agar channel itu bisa bermanfaat kepada orang lain dan terus memberi kontribusi, memberi manfaat kepada kita semuanya. Kita bantu subscribe, kemudian like dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.